warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Ananda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ketemu lagi dengan Miss Yosni Maria Ulfa. Kali ini kita akan membahas tentang persilangan monohibrid. Apa itu persilangan monohibrid? Persilangan monohibrid adalah persilangan antara dua jenis individu dengan memiliki satu sifat beda. Apa itu persilangan monohibrid? Persilangan monohibrid adalah persilangan antara dua jenis individu dengan memiliki satu sifat beda. Persilangan monohibrid dibagi menjadi dua. Yang akan kita bahas adalah persilangan monohibrid dominan dan persilangan monohibrid intermediate. Yang pertama, persilangan monohibrid dominan, yang artinya persilangan antara dua individu yang sejenis yang memiliki satu sifat beda dengan memiliki gen-gen yang sangat dominan atau sering muncul. Nah, bagaimana prosesnya persilangan monohibrid dominan? Kita berikan contoh supaya kita bisa mengetahui bagaimana proses persilangan tersebut. Contoh, parental 1. Parental 1 seperti yang sudah kita ketahui, parental itu adalah kedua induk ya, induk jantan dan induk betina. Seperti kita ketahui pada istilah-istilah penurunan sifat. Parental 1, misalnya kita tentukan dulu fenotipnya. Fenotip. Jika contohnya tanaman berbatang tinggi disilangkan dengan tanaman berbatang pendek. Fenotip ini artinya kan kemarin adalah sifat yang tampak dari luar. Ya, sifat yang tampak dari luar itu kan batang tinggi dan batang pendek. Sekarang kita tentukan genotip atau genotype ya. Genotype adalah sifat yang tidak tampak dari luar yang hanya disimbolkan dengan huruf. Genotype adalah sifat yang tidak tampak dari luar dan hanya disimbolkan dengan huruf. Genotype adalah sifat yang tidak tampak dari luar yang hanya disimbolkan dengan huruf. Bagaimana kita cara memberikan simbolnya, hurufnya? Nah, kita ambil dari huruf yang perdana yang ditentukan oleh sifat bedanya, yaitu ada huruf T. Maka T besar, kemudian yang batang pendek adalah bersifat resesif. Resesif adalah sifat yang terkalahkan, maka dia mengikuti huruf yang dominan, maka dia menjadi huruf T kecil, P kecil. Kenapa tidak P kecil? Karena sifat batang pendek adalah sifat resesif atau sifat yang tertutupi sehingga dia mengikuti huruf yang di depannya. Kemudian kita tentukan gamet. Gamet, simbol ini diturunkan saja T besar, T kecil. Maka untuk keturunan pertama atau filial pertama, T besar dengan T kecil menjadi T besar, T kecil. T besar dengan T kecil menjadi T besar, T kecil. Ini ke sini juga T besar, T kecil. Ini ke sini juga T besar, T kecil. Maka hasilnya adalah batang tinggi karena dia bersifat dominan dengan genotipenya adalah T besar, T kecil. T besar, T kecil. Karena keseluruhannya T besar, T kecil, maka dia adalah 100% T besar, T kecil untuk filial pertama, yaitu bersifat batang tinggi. Baik, kita akan lanjutkan. Untuk mencari filial 2, keturunan kedua, maka kita tentukan dulu P2-nya atau parental kedua. Nah, parental kedua
kita akan menyilangkan keturunan pertama dengan sesamanya. Oke. P2 sama dengan filial 1 disilangkan dengan sesamanya. Atau dia melakukan penyerbukan sendiri. Nah, berarti F1 ini ya. Nah, berarti F1 adalah dengan genotip T besar T kecil. T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil. Ya. Berarti ini sebagai genotype, karena genotype adalah sifat yang tidak tampak dari luar yang hanya disimbolkan dengan huruf. Bagaimana dengan fenotipenya? Fenotipenya adalah berbatang tinggi, batang tinggi, disilangkan dengan batang tinggi. Berarti untuk gamet tetap diturunkan kembali T besar T kecil, T besar T kecil. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, untuk F2 atau filial kedua, kita boleh menggunakan tabel. Kita menggunakan tabel. Ya. Nah, kita menggunakan tabel. Ini dilambangkan untuk jantan, kemudian ini lambang betina. Ya, ini untuk jantan, ini untuk betina. Nah, sama dengan ini. Ini yang untuk jantannya tadi, ini yang untuk betinanya. Kita yang menentukan. Ya, berarti ini jantan, T besar T kecil, betina juga T besar T kecil. Maka gametnya kita masukkan T besar T kecil. Gamet dari betina juga kita masukkan T besar T kecil. Nah, ini disilangkan dengan ini atau ini disilangkan dengan ini menjadi T besar T besar. Untuk T besar sifatnya berbatang tinggi. Lihat. Batang tinggi. Nah, selanjutnya T besar T kecil. T besar T kecil, batang tinggi juga. Lihat. Kemudian, ini dengan ini. T besar T kecil juga ya, karena harus didahulukan dengan huruf besar. T besar T kecil. Batang tinggi juga. Ini dengan ini, T kecil, T kecil. T kecil, T kecil. Batang pendek. Nah, untuk rasio atau perbandingannya, ya. Rasio fenotipe terlebih dahulu. Rasio fenotipe itu kan adalah sifat yang tampak dari luar ya. Sifat yang tampak dari luar itu hanya dua, batang tinggi dan batang pendek. Batang tinggi dan batang pendek. Batang tinggi dan batang pendek, coba lihat. Batang tinggi ada berapa di filial 2? 1, 2, 3. 3. Batang pendek ada 1. Maka perbandingannya 3:1. Jika dibuat persenannya, maka ini menjadi 3/4. Dari mana 4? 4 itu dari jumlah keseluruhannya. 1, 2, 3, 4. Dikali 100%, maka hasilnya ini menjadi, ini sama ini, tinggal 25%. 3 kali 25, 75%. Untuk yang batang pendek juga sama. Untuk mencari persenannya itu berarti 1/4 dikali 100%. 4 ini dari mana? Dari jumlah keseluruhannya ya. 1, 2, 3, 4. Oke, 100 dengan 4 itu menjadi 25 ya. 100 bagi 4.
1 dikali 25 menjadi 25, berarti 25%. Untuk rasio, ini tadi phenotype, sekarang rasio genotype. Rasio genotype. Genotype tadi adalah sifat yang tidak tampak dari luar, yang hanya disimbolkan dengan huruf. Maka perbandingan huruf itu ada berapa? Ada banding 3 jenis ya. T besar dibanding ini T besar T kecil ada 2 ya. T besar T kecil. Kemudian yang satu lagi T kecil T kecil. Ya. Untuk T besar ada 1. Untuk T besar T kecil ada 2. 1 2. Untuk T kecil ada 1. Maka kalau persenannya sama, ini 25%. Berarti kalau 2 ini berarti 50%. Dan ini adalah 25%. Gimana Nada semuanya? Sampai di sini paham? Oke, insya Allah. Alhamdulillah, nanti kita akan lanjutkan persilangan monohibrid intermediate. Sampai di sini dulu untuk yang persilangan monohibrid dominan. Semoga paham ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.